Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Alexis Mac Allister dari Liverpool. Arsenal versus Nottingham Forest, Gyökeres buru rekor Aguero, siap pecah di Emirates. Jadi andalan baru, Noni Madueke siap geser bintang Arsenal senilai Rp1 triliun. Arsenal siap bikin Real Madrid kecewa. Segera sodorkan kontrak baru untuk William Saliba. Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Alexis Mac Allister dari Liverpool. Menjelang bursa transfer musim panas, Arsenal mulai dikaitkan dengan nama besar Alexis Mac Allister. Gelandang Liverpool ini dinilai cocok memperkuat lini tengah The Gunners yang tengah memburu gelar. Sejak bergabung ke Liverpool pada 2023, Mac Allister tampil konsisten 70 laga Premier League, 10 gol, dan 11 assist. Di musim 2024/25 saja, ia tampil 35 kali di Liga dan menyumbang 5 gol serta 5 assist. Tak hanya itu, ia juga dikenal sebagai pengatur tempo yang cerdas dengan akurasi umpan 8.788% dan kontribusi defensif yang solid. Keunggulannya tak hanya di statistik. Mac Allister punya mentalitas juara Premier League bersama Liverpool dan pilar penting timnas Argentina. Golnya ke gawang Chili di kualifikasi Piala Dunia menunjukkan kapasitasnya di laga besar. Untuk Arsenal yang ingin bersaing lebih serius di Premier League dan Eropa, Mac Allister adalah opsi ideal, fleksibel, matang, dan siap pakai. Namun, apakah Liverpool akan rela melepasnya? Bagaimana menurut kamu, apakah Mac Allister layak jadi prioritas Arsenal musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Arsenal versus Nottingham Forest, Gyökeres buru rekor Aguero, siap pecah di Emirates. Arsenal bersiap bangkit saat menjamu Nottingham Forest di Emirates Stadium Sabtu (13 September 2025) malam waktu Indonesia Barat. Laga ini tak hanya penting bagi Arsenal untuk kembali ke jalur kemenangan usai kalah dari Liverpool, tetapi juga membuka peluang bagi Victor Gyökeres mencetak sejarah. Striker anyar The Gunners itu berpeluang menyamai rekor Sergio Aguero yang mencetak lebih dari 2 gol di 2 laga kandang pertamanya bersama Manchester City. Gyökeres sudah mencetak 2 gol saat Arsenal membantai Leeds 5-0. Jika mampu mengulang performa serupa, rekor Aguero yang bertahan sejak 2011 bisa terancam. Selain ambisi individu, Arsenal juga mengejar puncak klasemen yang kini dikuasai Liverpool. Dengan 6 poin dan selisih gol yang baik, kemenangan di laga ini bisa membawa The Gunners ke posisi teratas sebelum Liverpool bertanding esok harinya. Arsenal diunggulkan dengan rekor kandang luar biasa atas Forest sejak 1989. Sementara manajer Forest Ange Postecoglou menghadapi ujian berat di debutnya menggantikan Nuno Espirito Santo yang dipecat usai kekalahan telak dari West Ham. Menurut kamu, mampukah Gyökeres samai rekor Aguero? Atau justru Forest bikin kejutan di Emirates? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jadi andalan baru, Noni Madueke siap geser bintang Arsenal senilai Rp1 triliun. Premier League kembali bergulir akhir pekan ini dan Arsenal akan menjamu Nottingham Forest di Emirates. Meski Mikel Arteta kalah di laga sebelumnya kontra Liverpool, permainan tim terbilang solid dan satu nama yang mencuri perhatian adalah Noni Madueke.
Jika Bukayo Saka belum pulih sepenuhnya, Madueke diprediksi kembali jadi starter. Ex-bintang Chelsea itu tampil meyakinkan sejauh musim ini dan mulai membungkam para peragu. Bahkan performanya kini memunculkan spekulasi, bisakah ia menjadi sosok yang mengakhiri karier salah satu pemain andalan Arsenal? Perekrutan Madueke sempat menuai kontroversi, terutama dari fans yang tak rela ada saingan bagi Saka. Namun sejauh ini pemain Inggris itu justru membuktikan bahwa dirinya layak dipercaya. Cepat, agresif, dan berani, Madueke jadi senjata baru Arteta yang tak bisa diremehkan. Kini, ketika Halle Ender andalan klub kembali pulih, persaingan di lini kanan Arsenal kian sengit. Apakah Madueke akan tetap jadi pelapis atau justru menggusur bintang senilai 1 triliun rupiah? Bagaimana menurutmu, apakah Madueke layak jadi starter reguler di Arsenal? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Arsenal siap bikin Real Madrid kecewa. Segera sodorkan kontrak baru untuk William Saliba. Arsenal bergerak cepat untuk mengamankan masa depan William Saliba. Bek andalan The Gunners ini tengah dalam pembicaraan kontrak baru menyusul ketertarikan serius dari raksasa Spanyol Real Madrid. Saliba yang kini berusia 24 tahun, tinggal 2 tahun lagi dalam kontraknya, menjadi incaran utama Los Blancos yang sudah lama mengaguminya. Menurut laporan Foot Mercato, Arsenal bertekad mempertahankan pemain internasional Prancis tersebut demi memperkuat skuad yang tengah berjuang meraih trofi utama musim 2025 hingga 26. Arsenal sendiri baru saja mendatangkan banyak pemain baru seperti Martin Zubimendi, Victor Gyökeres, Noni Madueke, dan lainnya, menandakan ambisi besar klub. Sejak didatangkan dari Saint-Étienne pada 2019, Saliba telah tampil impresif dengan 137 penampilan dan 7 gol di semua kompetisi. Perannya sebagai bek tengah sangat vital bagi kestabilan lini belakang Arsenal. Menurut kamu, apakah Arsenal berhasil mempertahankan Saliba dan menahan gempuran Real Madrid? Atau apakah saatnya Saliba melanjutkan karier di Spanyol? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Manchester United resmi pinjamkan Andre Onana ke Trabzonspor, semoga sukses. Manchester United akhirnya mengambil keputusan besar terkait masa depan Andre Onana. Kiper asal Kamerun itu resmi dipinjamkan ke klub Turki Trabzonspor hingga akhir musim 2025/26. Pemindahan ini bersifat murni pinjaman tanpa opsi pembelian permanen. MU mengumumkan kepindahan ini lewat media sosial pada Jumat dalam kurung 12/9 disertai ucapan singkat semoga sukses di sisa musim 2025/26 Andre. Onana sendiri telah tiba di Trabzon sehari sebelumnya bersama istri dan agennya untuk menjalani tes medis dan mendapat sambutan meriah dari ratusan fans di bandara. Peminjaman ini tak lepas dari performa mengecewakan Onana sejak didatangkan dari Inter Milan pada 2023 dengan biaya 47,2 juta pound sterling. Serangkaian blunder fatal membuat posisinya di Old Trafford kian tertekan, termasuk saat MU tersingkir mengejutkan dari Grimsby di Carabao Cup. Kepercayaan pelatih Ruben Amorim dan para fans pun perlahan memudar. Sebagai langkah antisipasi, MU merekrut Senne Lammens dari Royal Antwerp di akhir bursa transfer musim panas. Hal ini semakin menegaskan bahwa Onana tak lagi jadi pilihan utama. Menurut kamu, apakah MU terlalu cepat menyerah pada Onana? Atau ini keputusan terbaik bagi semua pihak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ogah kejadian Rio Ngumoha terulang, Chelsea gercep amankan wonderkid Ryan Kafumamchkuen.
Chelsea bergerak cepat mengamankan masa depan wonderkid akademi mereka, Ryan Kafumamchkuen. Langkah ini diambil agar kejadian pahit seperti hengkangnya Rio Ngumoha ke Liverpool tak terulang kembali. Ngumoha, jebolan Akademi Cobham sejak 2016, resmi bergabung ke Liverpool pada 2024 dan langsung mencuri perhatian. Usai tampil di tim U21, ia mendapat panggilan ke skuad utama, ikut tur pramusim ke Asia, dan bahkan mencetak gol kemenangan dalam debut Liga Inggris musim 2024-25 kontra Newcastle. Kesuksesan itu membuat Chelsea disebut kehilangan muka karena talenta besarnya justru bersinar di klub rival. Belajar dari pengalaman tersebut, The Blues langsung mengikat Kafumamchkuen yang kini masih berusia 16 tahun dan berstatus beasiswa. Karena kontrak profesional baru bisa ditekan saat usianya menginjak 17 tahun dalam kurung, pada 1 Januari 2026, Chelsea telah membuat kesepakatan verbal dengan sang pemain dan keluarganya. Dalam kesepakatan itu, Chelsea menjanjikan jalur ke tim utama sejalan dengan kebijakan Enzo Maresca yang musim lalu memberi debut kepada 8 pemain akademi. Menurutmu, apakah Ryan Kafumamchkuen layak jadi bintang masa depan Chelsea? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Manchester City pimpin perburuan Rodrigo, bintang Real Madrid senilai 1,5 triliun. Siap jajaki transfer Januari. Manchester City dikabarkan memimpin perburuan untuk mendatangkan Rodrigo Goes dari Real Madrid. Sang juara bertahan Premier League kini siap menjajaki kesepakatan di bursa transfer Januari mendatang demi memperkuat lini serang mereka yang tampil kurang tajam di awal musim. Setelah kemenangan 4-0 atas Wolverhampton di laga pembuka, City menelan 2 kekalahan beruntun. Rodri pun melontarkan kritik tajam menyebut kesalahan timnya sebagai kesalahan anak-anak karena kurang fokus. Di tengah tekanan tersebut, laporan Code Offside menyebut City serius memburu Rodrigo. Pemain berusia 24 tahun itu dianggap sebagai pasangan sempurna dan bagian kunci dalam sistem serangan cair ala Guardiola. Saat musim panas lalu, Real Madrid disebut bersedia melepasnya dengan harga sekitar 80 juta, dalam kurung sekitar 1,5 triliun rupiah. Dengan Madrid dikabarkan terbuka untuk melepas sang pemain, peluang City merekrut Rodrigo pada Januari makin terbuka. Apalagi Pep Guardiola diketahui sebagai pengagum lama sang penyerang Brasil. Menurut kamu, apakah Rodrigo cocok menjadi bagian dari Manchester City? Akankah ia sukses di bawah asuhan Pep? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Strategi jitu Liverpool jual pemain, mesin cetak uang yang tak pernah mati. Di era regulasi profit dan sustainability, kemampuan menjual pemain menjadi sama pentingnya dengan merekrut. Liverpool adalah contoh nyata suksesnya strategi ini. Musim panas lalu, The Reds mengumpulkan 194 juta hanya dari penjualan pemain tertinggi ketiga di Premier League setelah Chelsea dan Bournemouth. Uniknya, Liverpool tetap mempertahankan kualitas skuad sambil meraup untung besar. Kunci keberhasilan ini dimulai dari era Michael Edwards dan dilanjutkan oleh Richard Hughes. Edwards dikenal dengan pendekatan cerdas seperti saat menjual Philippe Coutinho ke Barcelona senilai 142 juta atau pemain pinggiran seperti Brewster dan Ibe dengan valuasi tinggi. Kini Richard Hughes meneruskan warisan itu. Dalam 3 bursa transfer, ia sudah menghasilkan 290 juta. Contohnya Ben Doak dibeli 600.000 dan dijual hingga 25 juta.
Bahkan Sepp van den Berg dan Fabio Carvalho dilepas dengan harga mengejutkan meski minim menit bermain di Premier League. Filosofi Liverpool jelas lebih baik tahan pemain daripada menjual di bawah harga. Ditambah dengan strategi peminjaman yang cermat, Liverpool sukses menciptakan mesin cetak uang yang efisien. Menurut kamu, apakah strategi ini bisa ditiru klub lain? Atau Liverpool memang punya formula rahasia? Tulis pendapatmu di kolom komentar.